Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di sini di cerita hari ini. Di episode sebelumnya, saat gue ngebahas tentang film Palestina, gue sempat menyinggung tentang komunitas Islam, Kristen, dan agama-agama lain yang hidup berdampingan di sana. Terus ada yang tanya, emang ada ya orang Kristen Palestina? Bukannya Palestina semuanya orang Muslim? Bukannya orang Kristen lebih memilih Israel ketimbang Palestina? Pertanyaan semacam ini sebenarnya wajar-wajar aja bagi kita yang tinggal ribuan kilometer jauhnya dari Palestina. Pengetahuan kita tentang mereka terbatas dan kebanyakan tuh datang dari media. Biasanya nih jarang membahas hal-hal semacam ini. Balik ke pertanyaan awal, emang ada orang Kristen di Palestina? Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Palestina faktanya telah ada selama ribuan tahun dan sejak lama menjadi pusat interaksi banyak manusia yang memeluk berbagai macam agama termasuk Kristen. Dan sering banyak orang lupa Yesus itu lahir di Bethlehem, besar di Nazaret sebelum akhirnya disalib di Yerusalem dalam kepercayaan Kristen. Adapun kota-kota yang barusan gue sebutkan adalah kota-kota yang sekarang kita kenal masuk ke penguasaan Israel dan Palestina. Jadi bukan hal yang aneh kalau ada komunitas Kristen di sana. Oke, kalau memang ada, pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak sih? Tahun 1922 atau beberapa tahun setelah Kesultanan Turki Ottoman kalah Perang Dunia I dan mesti menyerahkan wilayah Palestina kepada mandat Inggris. Diperkirakan penganut Kristen di Palestina berjumlah 70.000 orang atau setara 11% dari total populasi. Dan menariknya, dari tahun ke tahun jumlah mereka terus-menerus menurun, baik secara jumlah maupun secara persentase. Sampai di tahun 2017 jumlahnya hanya 1% dari populasi atau sekitar 46.850 jiwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah mereka terus menurun dari tahun ke tahun. Salah satunya yang diyakini menjadi alasan utama adalah pendudukan Israel. Gini, pembangunan dan perluasan pemukiman nggak hanya berdampak pada kaum muslimin Palestina, tapi siapa saja yang tinggal di sana tanpa peduli tuh latar agamanya. Mereka bisa kehilangan rumah lewat macam-macam cara. Kebanyakan lewat sengketa tanah dan penggusuran yang walaupun menempuh jalur hukum, ujung cerita sudah kita ketahui dari awal, kalah. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is gonna steal it. Someone else is gonna steal it. No one. Selain penggusuran paksa, ada sebab lain yang menyebabkan orang Kristen Palestina tidak nyaman tinggal di sana. Misalnya checkpoint yang bikin lelah. Seperti yang gue jelasin di episode sebelumnya, pendudukan Israel di tepi barat nggak mengambil satu wilayah total, tapi ambil kecil-kecil dan menyebar di banyak tempat. Nah, jalan penghubung dari satu tempat ke tempat lain nggak semua bisa dilewati dengan bebas. Ada checkpoint yang dijaga ketat oleh tentara Israel. Hanya orang berpaspor Israel yang boleh lewat atau perlu izin khusus kalau orang Palestina mau lewat. Kita nih orang Indonesia, waktu lebaran kemarin ada penyekatan pos Covid aja ngedumelnya bukan main. Apalagi orang Palestina yang penyekatannya terjadi sepanjang hidup. Selain masalah checkpoint, beberapa orang Kristen Palestina juga merasa nggak nyaman tinggal berdekatan dengan pemukiman Israel. Yang nggak semua dari mereka bersikap ramah. Beberapa rasis dan ofensif. Ada juga faktor larangan berpergian atau blokade Israel yang membuat mereka serasa berada di penjara raksasa. Mereka merasa terputus dari dunia luar. Selanjutnya, ini yang paling berpengaruh, yaitu resiko serangan fisik dari militer Israel yang membuat hidup mereka nggak tenang, was-was setiap saat. Mungkin gak sih mereka besok masih bisa berkumpul bersama keluarga? Hidup nggak tentram, beribadah pun jadi nggak nyaman, gelisah sepanjang hari. Pada akhirnya, konflik yang tak berujung itu bikin ekonomi nggak stabil. Orang mau bikin rencana masa depan bisa rontok ketika ada konflik besar. Kalau hari ini kehidupan mereka kacau,
setidaknya tidak untuk hari esok. Itu yang dinamakan harapan. Sialnya, bahkan untuk menaruh harapan sesuatu yang nggak kelihatan, mereka nggak bisa. Nah, faktor-faktor itulah yang membuat banyak orang Kristen Palestina memilih pindah negara ketimbang terus-terusan hidup dalam teror. Adapun negara favorit mereka menurut survei Palestinian Center for Policy and Survey Research, pertama Amerika Serikat ada 40%, Kanada 16%, Eropa 14%, Eropa Timur 7%, dan sisanya ke negara-negara Arab. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka nggak memutuskan pindah menjadi warga negara Israel aja biar aman? Ya memang ada proses teknis yang bisa dilewati, entah itu pernikahan atau naturalisasi. Tapi coba pikir, sepanjang hidup mereka merasa tidak nyaman karena terus mendapat diskriminasi dan penindasan. Lalu apakah dengan mudah mereka bisa melupakan dan bergabung di gerbong kereta yang selama ini menindas mereka? Hal semacam itu rasanya agak sulit, kalau bukan mustahil. Selain itu ada faktor identitas, kebudayaan, dan kedekatan dengan leluhur yang mustahil mereka ingkari. Menjadi Palestina adalah bagian dari sejarah mereka. Fakta ini menggambarkan kepada kita bahwa pendudukan Israel bukan semata-mata perang Islam versus Yahudi, bahwa benar memang ada faktor agama di dalamnya. Dan itu nggak perlu dengan semangat kita bantah. Dari sekian banyak alasan Israel melakukan pendudukan di Palestina, salah satunya menggunakan klaim teologi. Tapi sekali lagi, dampaknya terasa bagi siapa saja. Penindasan terhadap warga Palestina nggak mengenal warna kulit dan latar belakang agama. Oke, itu tadi fakta menarik soal komunitas Kristen di Palestina. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.